Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Oktaviani, NPM 2014151021, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Kondisi Terumbu Karang, Pulau Hugou, dan Doku Kayu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Satu, pendahuluan. Sebagai sumber perikanan, terumbu karang memberikan penghasilan bagi industri ikan hias, termasuk usaha pariwisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dan para pengusaha pariwisata bahari. Selain itu, terumbu karang mempunyai fungsi sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi. Semakin menipisnya sumber daya alam, khususnya terumbu karang, dan menurunnya kemampuan terumbu karang dalam menyediakan jasa-jasa lingkungan bagi keperluan pembangunan dan kehidupan manusia, mendorong semua bangsa di dunia untuk menerapkan paradigma pembangunan bagi pembangunan baru, yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dengan konsep pengelolaan ekosistem sumber daya alam secara berkelanjutan mengacu pada upaya pemanfaatan secara optimal dan diimbangi dengan tindakan konservasi secara berkelanjutan. Salah satu daerah di Sulawesi Utara yang memiliki cakupan ekosistem terumbu karang yang cukup luas dan potensial yaitu daerah Minahasa Tenggara. Kekayaan dan keanekaragaman biota laut yang ada dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri yang ingin melakukan kegiatan olahraga bahari seperti skin diving atau scuba diving. Belum lagi pulau ini terletak di tempat yang strategis. Hal ini dikarenakan berdekatan dengan pulau-pulau lain yang memiliki potensi wisata bahari yang sama. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Hugou dan Dako Kayu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan pertimbangan dalam usaha pengelolaan terumbu karang Pulau Hugou dan Doku Kayu Minahasa Tenggara. 2. Metode penelitian. Lokasi pengambilan data dilaksanakan pada 2 stasiun. Stasiun 1 terletak di Pulau Hugou dan stasiun 2 terletak di Pulau Doku Kayu. Pengambilan data lapangan dilakukan selama 1 minggu. Berikut adalah tabel lokasi dan posisi geografis dari stasiun 1 dan stasiun 2. Berikut adalah tabel metodologi pelaksanaan kegiatan. Penentuan kondisi terumbu karang dilakukan berdasarkan penutupan karang hidup sesuai kriteria baku dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Berikut adalah tabel cara pencatatan data pada metode LIT. Berikut adalah tabel kriteria baku kerusakan terumbu karang berdasarkan Kepmen Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001. 3. Hasil dan pembahasan. Kondisi terumbu karang. 1. Pulau Hogu. Di Pulau Hogu kedalaman 5 meter, tutupan dasar didominasi oleh porofolios sebesar 66,08%. Dalam penelitian sebelumnya, Lala Mentik 2011 mengatakan di mana kondisi seperti ini dimungkinkan. Hal ini dikarenakan karena karang batu dengan bentuk pertumbuhan folios
maupun karang batu bentuk pertumbuhan breaching cenderung memiliki kecepatan pertumbuhan koloni yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lain. Selain itu, penutup unsur abiotik juga dominan, terutama oleh patahan karang atau rubble sebesar 18,98% dan diikuti komponen karang mati yang sudah ditumbuhi alga juga banyak ditemukan dengan persentase tutupan sebesar 7,78%. Secara umum, kondisi terumbu karang kedalaman 5 meter dan 10 meter memberikan peluang yang sama bagi pertumbuhan karang batu. Artinya, parameter lingkungan memberikan respon terhadap persentase tutupan semua komponen penyusun terumbu karang Pulau Hogu relatif sama pada kedalaman 5 dan 10 meter. Hasil pengamatan kondisi terumbu karang Pulau Hogu mengikuti kriteria Capman LH nomor 4 tahun 2001 dengan melihat persentase tutupan karang. Secara umum, terumbu karang pada kedalaman 5 meter dan 10 meter masuk dalam kategori baik dengan persentase tutupan pada kedalaman 5 meter sebesar 70,12% dan kedalaman 10 meter sebesar 55,78%. Pulau Doku Kayu. Di Pulau Doku Kayu pada kedalaman 5 meter, tutupan dasar didominasi oleh Acroporo breaching dengan persentase tutupan tertinggi 47,72% dan diikuti oleh Dead Coral with Alga dengan persentase tutupan 20,86%. Hasil pengamatan kondisi terumbu karang di Pulau Doku Kayu mengikuti kriteria Capman LH nomor 4 tahun 2021. Dengan melihat persentase tutupan karang batu, secara umum kondisi terumbu karang pada kedalaman 5 meter masuk dalam kategori baik dan persentase tutupannya adalah sebesar 56,32, sedangkan di kedalaman 10 meter masuk dalam kategori sedang dengan persentase tutupan 48,10%. Parameter kualitas perairan. Selain pengambilan data bentuk pertumbuhan karang juga dilakukan pengambilan data parameter kualitas perairan yang berguna untuk mengetahui kondisi perairan yang sangat menentukan keberlangsungan kehidupan terumbu karang di perairan tersebut. Berikut adalah hasil pengukuran kualitas air di perairan Pulau Hogu dan Doku Kayu. Air laut umumnya memiliki nilai pH di atas 7, yang berarti basa. Namun, kondisi tertentu nilainya dapat berubah menjadi lebih rendah dari 7, sehingga bersifat asam, di mana sebagian besar biotik akuatik sensitif terhadap perubahan nilai pH. Penurunan karbon dioksida dalam ekosistem akan meningkatkan pH perairan. Sebaliknya, proses respirasi oleh semua komponen ekosistem akan meningkat jumlah karbon dioksida sehingga pH perairan menurun. Salinitas yang baik bagi terumbu karang yang terdapat di laut dengan salinitas air yang tetap di atas 30% tetapi di bawah 35%. Hewan karang mempunyai toleransi salinitas berkisaran 27-40%. Salinitas dapat berubah akibat bertambah dan berkurangnya molekul-molekul air, proses penguapan air hujan, dan sebaliknya jika hujan lebih besar dari penguapan maka salinitas berkurang. Dan kondisi ini bergantung dengan garis lintang dan musim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karang di daerah tersebut, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang mengakibatkan hewan karang mati, yakni adanya kompetitor karang yang salah satunya disebabkan oleh alga dan binatang pemangsa, yaitu acat harter atau binatang laut berduri. Selain itu, terumbu karang di daerah ini rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia karena
daerah tersebut tidak tersedia pelabuhan khusus untuk tempat kapal bersandar sehingga lokasi untuk menjatuhkan jangkar kapal bisa di mana saja dan berpotensi merusak karang. Kesimpulan, dari hasil penelitian, secara umum kondisi terumbu karang Pulau Hugo dengan melihat persentase tutupan karang secara umum, kondisi terumbu karang pada kedalaman 5 dan 10 meter masuk dalam kategori baik dengan persentase tutupan pada kedalaman 5 meter sebesar 70,12% dan pada kedalaman 10 meter sebesar 55,78%. Sedangkan kondisi terumbu karang pada Pulau Doku Kayu melihat persentase tutupan karang batu, secara umum kondisi terumbu karang kedalaman 5 meter masuk dalam kategori baik dengan persentase tutupan 56,32%, sedangkan kedalaman 10 meter masuk kategori sedang dengan persentase tutupan 48,10%. Parameter kualitas perairan seperti suhu, salinitas, kecerahan, pH, dan oksigen terlarut atau DO yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan terumbu karang di Pulau Doku Kayu dan Hugo berada dalam kisaran toleransi bagi terumbu karang untuk dapat tetap bertahan hidup. Sekian presentasi PPT dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.